Gimana caranya? Kita lihat sebuah rahasia besar. Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Lukas 22 ayat 41 sampai dengan 44. Saudara, catat dengan cepat. Jangan struggle sendirian. Jangan bergumul sendirian untuk menyerahkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat ayatnya. Perikopnya taman Getsemani. Saudaraku, ada banyak orang kalau ke Israel itu tempat favoritnya adalah upper room, karena banyak orang punya pengalaman pribadi di sana. Ada banyak orang Indonesia senang sekali dengan Danau Galilea. Biasanya saudaraku, sebelum boat ride maka rombongan akan makan, yaitu adalah St. Peter fish. Senang banget. Padahal itu adalah ikan dori, saudara. Jadi itu bokis-bokisnya pemerintah Israel aja. Ini adalah St. Peter fish. Jadi ketika saudara nanti sebentar pulang makan ikan dori, itu ilahi, saudara. Saudaraku, tempat favorit saya adalah Taman Getsemani. Saya sudah 9 kali ke Taman Getsemani. Dan bulan lalu saya bersama dengan eksekutif grup daripada Pak Hari Tanu Sudibyo dan bersama dengan keluarga besar Tanu Sudibyo, saya ada di Israel. Dan saya selalu menyempatkan waktu kalau di Taman Getsemani. Saya punya pengalaman pribadi di Taman Getsemani. Yuk kita lihat. Lukas 22, 41, 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Tolong perhatikan ayat ke-42, ini penting. Ada beberapa prinsip kerajaan yang saya ingin sampaikan di ayat ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sudah catat dengan cepat. Ide, program Allah, ide, desain Tuhan dalam kehidupannya bukan lahir dari kemanusiawian kita, tapi inisiatifnya dari sorga. Setuju dengan saya? Amen. Sampai Yesus pun bilang gini, ini bukan rencana saya, ini rencana Allah dalam kehidupan saya. Catat dengan cepat, saudaraku, bukan kita yang punya ide, bukan kita yang punya desain, bukan kita yang punya program, tetapi konsepnya adalah desain dari Allah dan kita yang melaksanakan. Amin. Saya minta maaf. Ada beberapa orang di gereja bilang, punya kerinduan apa? Punya keinginan apa? Punya hasrat apa untuk perkawinan, untuk pekerjaan, untuk bisnis, punya keinginan apa? Nah, mari kita rame-rame datang ke surga, doa malam, doa puasa. Saya minta maaf, inisiatifnya bukan kita manusia, desainnya dari Dia, kita yang melaksanakan. Amen. Jangan dibalik. Banyak orang di gereja dibalik, seolah-olah ide dari kita, desain dari kita, rencana dari kita, dan kita datang kepada Allah minta cap legitimasi. Begitu banyak orang datang kepada gereja, saudaraku, seolah-olah Tuhan itu tukang cap di kecamatan. Okay or not? No, Dia yang bikin desain, kita yang melaksanakan. Sampai Yesus pun berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi program Dia yang jadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya minta maaf, saudaraku, malaikat tidak cukup menolong. Sorga tidak cukup menolong. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya selidiki banyak Alkitab, saudaraku, dan saya nggak setuju dengan Alkitab bahasa Indonesia yang menggunakan kata seperti. Seolah-olah ini bukan darah, tapi hanya seperti darah. Saudara catat dengan cepat. Darah penebusan pertama terjatuh bukan di Via Dolorosa. Darah penebusan pertama terjatuh bukan di
rumah Kayafas. Darah penebusan pertama bukan terjatuh di Golgota. Darah penebusan pertama jatuhnya di mana? Menurut saya di Taman Getsemani. Karena seseorang yang sangat takut dan stres, itu pembuluh darahnya bisa pecah. Bam! Dan ketika pecah, tanpa luka luar sedikit pun, itu saudara dari pori-pori, itu yang namanya darah bertetesan. Untuk apa? Menebus kehendak kita. Dan kita berani berkata, bukan lagi kehendakku, tapi kehendak Allah yang jadi. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan, katakan haleluya. Jangan andalkan kekuatanmu untuk terus struggle, untuk terus berusaha. Ya, itu baik. Tetapi lebih daripada segalanya, saudaraku, raih darah penebusan dalam kehidupan kita. Amen. Karena orang yang sedang dalam ketakutan, saudaraku, itu tanpa luka luar sedikit pun, itu pembuluh darah bisa pecah. Bam! Dan ketika pembuluh darah pecah, apa yang terjadi? Darah bertetesan. Ini bukan seperti darah, tapi ini sungguh darah penebusan. Agar apa? Semua kita menang. Amen. Ayah ibu saya masih Islam, tetapi saya mendengar dari banyak orang, bapak dan ibuku belum Kristen, juga bukan pendeta, tapi dia sudah mulai bersaksi. Di mana? Di pesantren. Dia bersaksi di mana? Di pengajian-pengajian. Kesaksiannya bilang gini, anak saya Muhammad Riza Solihin gak bakal kayak sekarang kalau masih Islam. Aku gak ada yang tepuk tangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Bapak ibu saya bersaksi di pesantren, bersaksi di pengajian, bilang gini, anak saya Muhammad Riza Solihin gak bakal kayak sekarang kalau masih muslim. Saudara, bukan saya nggak coba loh, 20 tahun saya drug addict, bolak-balik pesantren dianterin ibu saya, bolak-balik rehabilitasi, gagal. Saya bukannya nggak berusaha Pak, 20 tahun, mengerikan sekali kehidupan. Saya bukannya nggak berusaha Bu, itu saya bolak-balik ke rumah sakit ketergantungan obat di Fatmawati sampai dokternya hafal, ya dia lagi. Saudara, apa yang terjadi? Saya juga berusaha, tapi kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, karena saya raih darah penebusan. Amin. Jadi bukan lagi kehendakku yang jadi. Amin. Biarlah program Allah yang saya lakukan dalam kehidupan kita. Katakan yes. Yes. Belum semua. Belum semua harus mengalami breakthrough pagi hari ini. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan yes. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Saya terima message di BlackBerry saya. Ini ada satu fenomena. Guntur tahulah, karena Guntur adalah salah satu keyboard player di gereja kami. Saudara, kalau minggu pertama itu orang datang ke kebaktian itu berbondong-bondong. Ada satu orang suami istri berjemaat di gereja lain. Tetapi kalau minggu pertama saudaraku datang ke Sawangan. Jadi gerejaku sedang dalam masalah sekarang. Kenapa? Kapasitasnya sangat terbatas. Jadi orang tuh berbondong-bondong dari banyak kota. Kemarin saudaraku ada orang dari Kebon Jeruk bilang begini, gila nih gereja jauh banget. Saya bilang begini, Anda jangan marah. Itu yang di sebelah Anda, drive subuh dari Bandung, ibadah pulang lagi ke Bandung. Yang dari Bandung saudaraku ngomel, kita kaci dak pisan gereja teh meni jauh-jauh teh. Lima gereja teh jin buang anak meni tepi begitu. Enggak nyampe kan gereja Sawangan. Saudaraku, gereja kami Sawangan kecil, saudaraku, itu di daerah perkampungan, tidak ada mall, tidak ada bioskop, tidak ada apa-apa, tapi banyak orang sekarang sedang haus akan pewahyuan mengenai living in the kingdom. Berbondong-bondong datang. Orang dari Bandung bilang, ini gereja jauh pisan tepi-tepi. Saya bilang begini, Anda jangan marah, karena yang di sebelah Anda terbang dari Surabaya, ibadah terbang lagi pulang. Saudara, satu fenomena yang sedang Tuhan kerjakan di gereja kami. Dan jadi kita harus berbesar gereja.
Harus renovasi gereja. Nah saudaraku, jemaat di gereja kami, saya minta maaf, saya mencintai jemaat yang Tuhan percayakan. Keturunan Tionghoa bukan pengusaha, keturunan Tionghoa bukan entrepreneur. Saudara, keturunan Tionghoa, Chinese, saudaraku, di gereja kami hidup dari mengais pasar baru. Saya senang dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Dan saudaraku, saya nggak pernah punya proposal. Saya tahu proposalnya dia yang berkehendak, dia akan menyelesaikan renovasinya. Katakan amin. Amin. Nah saudaraku, temanku kalau datang ke gereja, Riz, ini bunyi ketok-ketok apa? Renovasi. Jadi minggu depannya lagi datang, Riz, gereja lu berisik. Renovasi. Saudaraku, kalau saudara datang ke gereja kami sekarang, itu penuh dengan tiang. Penuh dengan tiang. Saudaraku, memang direnovasi, kami tidak pindah, Pak. Biar mereka nikmati renovasi. Berisik, saudaraku ya. Berisik sekali. Biarin saja. Banyak orang Pak pindahin Pak ke mall. Lah mallnya ada di mana? Pak pindahin Pak ke ballroomnya ada di mana? Saudaraku, nggak ada apa-apa di sana. Saudaraku, apa yang terjadi? Temanku yang dari gereja lain itu BBM, gak enak tuh BBM. BBM itu bilang gini, darah gua mendidih, waduh, daging gua meronta, waduh, emang lu kenapa? Nggak ada shalom, selamat pagi, selamat siang, nggak ada. Kalimat pertamanya adalah darah gua mendidih, darah gua ini, daging gua jerit, dia bilang. Saya bilang, ada apa? Dia kirim gambar. Setelahku itu transfer. Dia bilang gini, saya dipaksa Tuhan untuk kosongkan deposito saya dan nyumbang ke gereja kamu sebesar 50 juta rupiah. Saudaraku, sorry itu saya, itu bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah yang jadi atas dia. Berikan tepuk tangan baik bagi Tuhan, katakan haleluya. Jangan lagi andalkan kekuatan sendiri, jangan struggle sendirian. Raih darah penebusan. Amin. Saya begitu yakin. Saudara berkata, suami saya susah Pak berubahnya Pak. Dari zaman Adam sampai Adam Jordan. Hesek Pak. Saudara, tumpangin tangan suamimu, tumpangin tangan anaknya, tumpangin tangan saudara. Darah penebusan nebus kehendaknya. Pasti menang. Amin. Amin. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21. Yang pertama, untuk kita bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara, raih darah penebusan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Amin. Sorry saudaraku, Daud bisa menang tanpa darah penebusan. Lo kok nggak amin? Sesudah, karena Daud hidup sebelum zaman Yesus, dia bisa menang loh. Saya mau bilang begini, semua kita pasti menang. Sesudah, Daud nggak hidup dalam penebusan. Perkawinanmu pasti menang, keuanganmu pasti menang. Melawan kehendak-kehendak daging yang begitu menggoda, kita pasti menang. Dan yang kedua, catat dengan cepat, yang bisa melakukan kehendak Allah adalah gerejanya yang memiliki hubungan kasih. 40 hari Yesus menampakkan diri dan khusus datang kepada Petrus untuk satu tujuan, yaitu adalah love, reconciliation. Agar apa? Agar Petrus dengan Yesus hubungannya adalah kasih. That's it. Hubungannya adalah kasih. Kenapa? Karena hubungan Petrus dengan Yesus bukan kasih. Hubungannya adalah dagang. Sebentar kita akan lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-19. Sebentar, sebelum Yohanes pasal yang ke-21 kita ngelihat backgroundnya sebentar. Yohanes 21 kita tinggalkan, kita lihat Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27. Perhatikan perikop yang ada di atasnya.